Jadi ada satu di antara sifat 20 itu, ada satu yang sangat menakutkan bagi orang-orang Kristen yang udah profesor doktor. Ada satu di antara sifat 20 ini yang paling mengerikan, yang paling menakutkan mereka, menyebabkan mereka murtad. Apa dia? Sifat yang keempat dari sifat 20, mukhalafatu lil hawadisi. Artinya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Di alam semesta ini tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ya, tapi disebut ada tangan Allah. Nah, itu hanya sindiran. Ya, sindiran. Sindiran atau majazi. Tangan Allah itu kiasan. Sebut ada mata Allah, bukan Allah punya mata, enggak. Itu kiasan dari adanya pengawasan Allah, dilihat oleh Allah. Punya tangan, kiasan dari kekuasaan Allah. Punya telinga, itu kiasan dari pendengaran Allah sampai kemana-mana. Jadi kiasan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya majazi, bukan hakiki. Nah, itu yang paling ditakutkan. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani melakukan itu mukhalafatul lil hawadis itu, diserupakannya Allah dengan manusia. Ada dalam kitab perjanjian mereka, namanya kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Pasal 6 ayat 6 kajian itu disebutkan bahwa Allah itu serupa dengan manusia. Apa dikatakan dalam kitab Kejadian itu? Diciptakanlah Adam serupa dengan Allah. Adam aku ciptakan atas bentuk dan rupaku. Jadi seperti apa Nabi Adam, seperti itulah Allah. Karena aku ciptakan dari rupaku, dari bentukku. Nah, itulah Adam. Nah, jadi Adam itu serupa dengan Allah menurut dia. Padahal tidak. Terjemahannya bahwa Allah itu menciptakan Adam menurut rupa yang terpilih dariku. Jadi Allah mempunyai beberapa kerangka, yang terbaik, yang terpilih, itulah diciptakan kerangka itu dipakai untuk Nabi Adam. Sehingga karena terpilih bentuknya disebut dengan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Diciptakanlah manusia dengan sebaik-baik kejadian. Nah, jadi yang paling ditakuti oleh orang Nasrani dari sifat 20 itu adalah mukhalafatu lil hawadis. Allah tak serupa dengan alam sedikit pun. Alasan ayat Al-Qur'annya laisa kamislihi sayun fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah di langit dan di bumi. Laisa kamislihi, tidak ada yang serupa dengan dia. Nah, karena tidak ada yang serupa dengan Allah di langit dan di bumi, itu malah di dalam gereja-gereja itu dibuat patung Tuhan serupa dengan manusia. Itulah yang paling menggugah mereka, bahwa dia yakin dengan ungkapan-ungkapan dari mukhalafatul lil hawadis itu sangat menyorot dari keyakinan mereka bahwa alam ini tak serupa sedikit pun dengan Allah. Kenapa Allah tidak ada rupa? Tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah. Kenapa? Karena Allah itu bukan materi, bukan benda. Kalau benda itu di dalam bahasa Arabnya mujassimah, tubuh. Kalau benda punya tubuh, sedangkan Allah tidak punya tubuh. Kenapa? Allah bukan materi, bukan benda. Aliran orang yang memberi tubuh kepada Allah, bertangan, berkaki, bermata, aliran mujassimah namanya. Waktu saya di pesantren dulu dibakar kitabnya Pak, di depan pesantren.
Ada kitabnya tentang aliran Mujassimah. Allah itu berupa makhluk yang punya tubuh. Tingginya Tuhan tuh dalam kitab itu tingginya 60 meter. 60 meter, 60 hasta. Atau kurang dari 30 meter. Dalam kitab itu betul-betul Mujassimah, sesat itu. Tingginya 60 meter dan kemudian menyerupai seorang laki-laki katanya. Dalam kitab itu. Tuhan itu menyerupai seorang laki-laki yang rambutnya keriting. Yang dia masih muda, belum berjenggot, belum berjambang. Dibuat pula gambarnya. Inilah gambaran Tuhan. Seorang pemuda yang rambutnya ikal, bukan keriting ya. Rambutnya ikal, tingginya 60 hasta, lebar dadanya 3,5 meter atau 7 hasta, entah berapa meter itu. Itu disebutkan di dalam kitab itu. Dan dia duduk di atas kursi, di atas aras. Kenapa? Ada ayat Al-Quran katanya apa? Ar-Rahman alal arsistawa. Tuhan itu bertengger duduk di atas tanah istana di kursi di atas aras. Ada gambarnya di situ. Ya Allah, Mujassimah. Nah, aliran Mujassimah ini terpengaruh oleh aliran materialisme ajaran Yunani. Serba benda. Katanya everything is matter. Segala sesuatu itu hanya benda. Nothing without matter. Tidak ada Tuhan itu kalau dia bukan benda. Ajaran serba benda. Ajaran serba benda itu disebut dengan Mujassimah. Itu bahaya, Pak. Ajaran Mujassimah. Padahal kafirlah hukumnya orang yang mengatakan Tuhan itu punya tubuh, yang punya arah di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Itu namanya jihatus sittah, arah yang 6. Allah tidak mempunyai arah yang 6 karena dia bukan benda. Yang mempunyai arah yang 6 itu hanya benda. Apa dia yang 6? Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di luar dan di dalam. Itu hanya berlaku bagi benda. Sekarang ada orang yang memanusiakan Allah. Itu yang Mujassimah. Allah dimanusiakannya. Itu orang Yahudi itu. Dibuatnya seperti manusia. Kenapa? Bertangan, berkaki, berhidung, bermata. Itu namanya memanusiakan Allah. Kafir hukumnya orang yang memanusiakan Allah. Orang Nasrani mengallahkan manusia. Nabi Isa manusia diallahkannya. Orang Mujassimah manusia diallahkannya. Dua-duanya anak buah Yahudi, kedua-duanya. Iya, walaupun dia sudah Islam, sarjana Islam, terpengaruh. Dia tidak Yahudi, terpengaruh dengan pikiran Yahudi. Dia Islam, belajar di Toronto, Kanada. Iya, Islam dia, tapi terpengaruh oleh filsafat Yunani, aliran materialisme, everything is matter. Nah, jadi harus kita luruskan akidah seperti ini kepada anak-anak muda kita. Kadang-kadang terpengaruh. Itu di Gontor rupanya tidak dipakai lagi yang sifat 20 ini. Yang dipakai aliran Mujassimah. Itu Ustadz siapa itu yang menyebutnya itu? Dan diteliti itu, masuk ke sana dengan berbagai-bagai cara. Dari Kuwait katanya, buku bahasa Arab masuk ke Gontor. Buku yang aliran Mujassimah ini, Masya Allah. Itu harus kita hambat. Jadi ada niat dalam hati saya itu di IKMI. Saya kan dimasukkan orang itu Dewan Pakar Mubalik IKMI Kolwil Riau. Saya lihat dikirimnya, saya gak diberitahu, tapi mau nanti bersama dengan IKMI Kolwil Riau. Mau, saya bilang. Masuk bagian mana? Yang mana-mana aja lah sesuai. Karena saya sudah tua, saya bilang tidak usah bagian kerja lapangan, bagian pikir aja. Kalau begitu masuk Dewan Pakar, termasuk ketua IKMI yang baru meninggal itu ya, mantan ketua itu, deretan itu. Jadi ada niat dalam hati saya itu menatar generasi-generasi muda jangan terpengaruh dengan musyrik gaya baru aliran Mujassimah. Dan akhir-akhir ini saya ditunjukkan orang ada cara puisi-puisi yang saya buat, pantun-pantun saya buat bisa disenikan Pak katanya. Di antaranya pantun puisi
tentang larangan mujasimah. Saya coba lah begitu. Suno namanya programnya. Saya masukkan ke situ, disuruhnya pilih iramanya, mau irama mas, irama pop, bisa irama dangdut. Saya tekan tiga-tiganya, irama mas. Suaranya suara orang lain, tapi ide saya, keluarlah lagunya itu. Wih, indahnya bukan main. Hanya kata-kata dari saya. Itu bisa dilihat di YouTube atau di Facebook saya, ada keluaran itu tentang larangan mujasimah. Allah tak serupa dengan apapun. Jadi anak-anak muda harus kita beritahu, jangan terlibat dengan aliran musyrik gaya baru yang memanusiakan Allah. Nah, demikian masuk waktu kita ya. Udah Pak Haji ya? Masuk waktu kita sambung besok. Panjang ceritanya itu. Ya, lain kali kita sambung lagi. Semoga Allah meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haji. Pertanyaannya termasuk sekarang sepele itu kan. Iya. Saya waktu belajar mengaji pertama dulu, itu ada guru saya berpesan, jangan sampai bawa Al-Quran masuk ke kamar mandi. Tidak boleh katanya kan. Iya. Tapi bawa tulisan-tulisan Al-Quran itu bawa ke kamar mandi itu tidak boleh. Larang. Itu. Jadi mau saya tanyakan tuh. Iya. Sekarang kan kita pakai HP. Iya. HP kita tuh kan di-download itu Quran itu. Iya. Persis isinya seperti Al-Quran. Iya. Itu kira-kira saya pernah tanyakan dari SAI juga dia. Iya. Boleh tidak itu dibawa ke kamar mandi HP yang seperti itu atau tidak? Saya bilang kan. Tadi panjang ceritanya dia katakan mungkin ada yang boleh kan dan tidak Pak, karena ada alasan mungkin kan. Kalau ada alasan saya bilang pantaslah waktu acara misa di Gelora Bung Karno itu kan anggota MUI kita datang sana, NU datang, Muhammadiyah datang, ikut misa. Padahal di empat sudut itu dipasang salib. Dan apa yang disampaikan oleh Paus Paulus itu masalah agama dia. Itu mungkin orang itu datang alasannya kan untuk apa? Toleransi. Toleransi. Iya. Tapi kalau agama Islam kan mengatakan orang kafir itu mau menyembah Tuhan kita. Mau dia menyembahnya selamanya, tapi pokoknya sembah Tuhan dia satu kali. Tapi Nabi Muhammad mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi sekarang kenapa kok itu dibolehkan? Kalau toleransi kan istilahnya kalau ada kegiatan seperti di masjid ini janganlah bikin keributan atau kegiatan pula di luar. Kan sudah bertoleransi. Kalau waktu kita lewat udah ada acara semuanya di gereja, jangan bunyikan klakson. Itu kan masuk toleransi. Apakah itu memang harus kita ikuti masuk ke dalam tuh supaya namanya bertoleransi? Itu yang saya tanyakan. Itu enggak toleransi, namanya toleransi. Kita tengok di Gelora Bung Karno. Masyaallah. Menteri Agama itu mengikuti perayaan daripada. Masyaallah. Na'udzubillah, itu musibah. Kalau ada pemimpin seperti itu musibah bagi umat Islam. Itu ulama harus menegur. Ada dua pertanyaan Pak Haji tadi itu. Yang pertama tentang bawa Quran ke dalam WC ya. Jadi maksudnya dua itu. Jangan bawa Quran ke WC. Pertama memang fisik Al-Quran itu tak boleh dibawa ke dalam WC. Yang kedua, jangan kita membaca Al-Quran di dalam WC. Itu bawa Al-Quran juga namanya. Bagaimana tentang handphone? Mudah saja, boleh dibawa handphone ke dalam WC, cuma dimatikan. Ketika dia dimatikan, dia tak berfungsi lagi sebagai Al-Quran, berfungsi sebagai alat komunikasi. Begitu kita tidak matikan, apalagi kita klik bahagian bacaan Qurannya, dia berfungsi lagi sebagai Al-Quran. Jadi mudah ya kita
kita matikan saja. Kemudian tentang toleransi itu keterlaluan, itu berlebihan, itu tidak boleh. Ya, itu pantang-pantangnya akidah, itu termasuk bagian dari yang merusak Islam. Baiklah, Bapak Ibu terhormat. Masih ada lagi, Pak? Iya. Secara zahir dan apanya kan aplikasi itu kan tidak terlihat. Iya. Memang kalau kita matikan dia kan hidup. Iya. Nah, secara langsung kan dia kan masih ada di dalam. Iya. Tapi kan dibawa ke dalam. Iya. Jadi dibawa ke dalam itu, dimatikan, dia tak berfungsi lagi sebagai Al-Quran. Walaupun kalau keluar nanti bisa diaktifkan lagi. Ya, itu namanya kemajuan teknologi sesuai dengan zamannya. Baiklah, besok kita sambung Pak ya, masih panjang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Oh, ada airnya. Oh.